Ini merupakan drama penjara terbaru yang tayang di tahun 2023. Diadaptasi berdasarkan kasus penculikan nyata yang terjadi di AS. Sebelum kejadian itu terjadi, Kara yang berusia 15 tahun sedang membantu sahabatnya menyirami tanaman. Pada saat ini sebuah mobil hitam lewat. Setelah melihat tubuh Kara, ternyata kembali lagi. Seorang pria berpakaian rapi keluar dari mobil, mulailah percakapan dengan Kara. Katakanlah dia seorang penjual majalah. Ditentukan bahwa rumah ini tidak memiliki orang dewasa di rumah. Dia mengambil majalah itu dan berjalan menuju Kara. Jika kamu berteriak, aku harus menembak. Ikuti aku. Kara kehilangan jiwanya dan diseret ke samping mobil. Pria itu menyuruhnya masuk ke tempat sampah plastik di kursi belakang. Berulang kali memperingatkannya untuk tidak berteriak. Kemudian tutup penutupnya. Kara duduk di tempat sampah plastik. Dia sangat gugup sehingga dia akan menangis. Tapi dia masih memaksa dirinya untuk tenang. Lihatlah melalui celah. Dia mengingat rute yang diambil pria itu. Dia terus berpikir di kepalanya. Di mana saya akan dibawa? Sekitar 15 menit kemudian, pria itu menghentikan mobilnya. Memegang pistol memperingatkan Kara untuk tidak bergerak. Dia hendak pergi ke bagasi mobil untuk mengikat Kara dengan tali. Kara mencoba menekan rasa takut dan melihat sekeliling. Dia menemukan dirinya di pinggiran kota sekarang. Bagian depan juga merupakan rute pelarian yang nyaman. Dia tidak ragu, keluar dari mobil dan lari. Apa yang terjadi barusan hanyalah imajinasi Kara. Tunggu dia merespon. Pria itu pergi ke samping. Kara diikat dengan kedua tangan dan kaki. Kemudian pria itu menyuruhnya berbaring di tempat sampah plastik. Perhatikan baik-baik sebentar, rasakan puas. Tutup saja tutupnya. Saat dia melihat cahaya lagi, Kara dibawa ke rumah pria itu. Anehnya, pria itu tidak seperti para penculik lainnya. Dia tidak kejam. Sebaliknya, dia sangat ramah dan sopan. Dia melepaskan ikatan Kara. Kemudian mendorongnya ke kamar tidur. Mulailah mengajukan pertanyaan. Nama orang tua dan teman dekat Kara, beserta informasi keluarganya. Dia mencatat. Dia bahkan mengajukan beberapa pertanyaan rahasia yang sulit dibuka mulutnya. Mengetahui bahwa Kara masih perawan. Dia membuka kancing bajunya. Kocok senjata itu di tanganmu. Memaksa Kara untuk berbaring. Beberapa jam kemudian, apa yang pria itu lakukan, dia tidak mengatakannya. Namun, dia sangat tidak puas dengan ekspresi Kara. Juga mengeluarkan rekaman video tersembunyi. Minta Kara untuk mempelajari keterampilan dengan cepat di video. Kara merasa sangat terhina di dalam hatinya. Tetapi harus bekerja sama tanpa syarat. Saat itu dia tiba-tiba mengambil sebatang rokok dan memberikannya kepada Kara. Kara tersedak sampai tidak bisa bernapas. Harus memohon padanya. Katakanlah aku tidak tahan bau ini. Tapi dia memegang pistol dan mengancam akan berbicara. Jika kamu berani melakukan tindakan perlawanan, dia benar-benar akan menembak. Kemudian Kara diserang lagi. Karena Kara dengan patuh menurut. Dia secara bertahap lengah. Kara mengambil kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia berada di ketentaraan, berada di angkatan laut selama 7 tahun. Setelah keluar dari ketentaraan, dia tidak dapat menemukan pekerjaan. Suasana hati berangsur-angsur menjadi gelap. Baru saja melakukan tindakan sesat itu. Tapi dia segera bereaksi. Menolak untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut. Dia mengubah topik pembicaraan. Beritahu Kara untuk membersihkan kamar. Meskipun Kara sangat linglung, namun di balik layar menyelinap memperhatikan setiap detail. Dia melihat kartu nama di lemari es. Memiliki nama dan nomor telepon dokter pribadi. Di sisirnya juga ada rambut kuning panjang. Semua detail ini diingat oleh Kara. Saat pergi ke kamar mandi,
Kara awalnya berniat kabur dari jendela. Tapi dia berhenti di depan pintu. Juga menyuruh Kara pergi ke kamar mandi di depannya. Berhenti. Tanya pendapat saya. Bolehkah aku mencuci tanganku? Ayah? Baiklah. Kara telah diculik selama 8 jam. Pria itu menyuruhnya duduk bersamanya dan menonton TV. Setelah dikonfirmasi tidak ada kabar Kara hilang. Dia mulai mengejek. Sangat sedih. Sangat sedih. Aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi tidak ada yang peduli. Temanmu Ryan dan Jessie. Dan orang tuanya. Kamu sangat mencintai mereka. Tapi tidak ada yang peduli padamu. Sebenarnya saat Kara diculik, seorang teman dekat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia menelepon untuk memberitahu ibu Kara. Ibunya bertanya kepada semua teman dekatnya. Tapi tidak ada yang tahu keberadaan Kara. Ibunya harus menelepon polisi. Namun polisi mengatakan Kara baru hilang beberapa jam. Jadi mereka tidak mau peduli. Berbicara beberapa kata dan kemudian pergi. Sangat sulit untuk datang di malam hari. Ibu sekali lagi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan tersebut. Dan sediakan kamera pada saat itu. Tapi kata polisi, Kara tampaknya aktif mengikuti lawan. Mungkin hanya hobi kabur dari rumah. Beritahu ibunya untuk pulang dengan tenang dan menunggu kabar. Di sisi ini, pria itu takut Kara akan kabur saat dia tertidur. Sekali lagi suruh dia berbaring di tempat sampah plastik. Tutup penutupnya lagi. Tapi karena ruangnya terlalu sempit, Kara hampir mati lemas. Bernapaslah. Aku tidak bisa bernapas, aku tidak bisa bernapas. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Jawab aku. Saya tidak bisa bernafas. Apa? Saya tidak bisa bernafas. Pria itu harus membiarkan Kara tidur dengannya. Untuk menghentikan Kara melarikan diri, dia memborgol Kara. Ambil talinya dan ikat ke tempat tidur. Kaki kanannya juga tidak bisa bergerak. Hanya kaki kiri yang bisa bergerak. Setelah memastikan, dia dengan tenang berbaring dan pergi tidur. Sampai keesokan paginya, Kara terbangun oleh dengkurannya. Sepertinya dia masih tidur. Tapi sekarang adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Kara menggunakan giginya untuk menggigit dengan ringan dan dengan mudah membuka borgolnya. Dia dengan hati-hati meluruskan tali itu. Lalu lepas rantai di bawah kakinya. Dikonfirmasi dia tidak memiliki reaksi apapun. Dia berjingkat dari tempat tidur dan mengenakan celananya. Mulai melarikan diri. Melarikan diri. Kompleks apartemen ini jarang berpenghuni. Kara berlari untuk waktu yang lama dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Dia tidak berani berhenti. Takut satu detik itu, tembakan akan benar-benar berdering dari belakangnya. Untunglah, tidak lama setelah Kara berlari, dia menghentikan sebuah mobil. Dua orang baik mendengar tentang penderitaan Kara. Bawa dia keluar dari sini segera. Dan dibawa ke kantor polisi. Awalnya polisi menyambut Kara. Tidak percaya Kara diculik. Pikir itu semacam lelucon. Hingga mereka melihat dengan mata kepala sendiri Kara masih memakai borgol nomor 8. Baru menyadari keseriusan masalah ini. Beritahu polisi yang masuk. Setelah mengetahui awal dan akhir kejadian, polisi tidak segera membawa Kara ke rumah sakit. Ini demi menemukan pembunuhnya.
Bawa Kara kembali ke kompleks apartemen itu. Tetapi karena setiap rumah identik, Kara tidak ingat nomor rumahnya. Pada saat yang sama, tidak mungkin membedakan mana yang pada akhirnya. Polisi mencari manajer untuk bertanya. Namun petunjuk yang diberikan terlalu sedikit, seperti menemukan jarum di dasar tumpukan jerami. Pengelolaannya juga tidak jelas. Siapa yang mereka cari pada akhirnya? Saat ini, Kara keluar dari mobil dan memberitahu manajernya. Pria yang ingin dia temukan tinggal bersama seorang wanita pirang. Juga memelihara banyak hewan. Manajemen segera merespons. Pimpin semua orang ke lantai depan apartemen pria itu. Tunggu sampai polisi bersenjata lengkap masuk ke dalam rumah. Baru tahu rumahnya kosong. Sepertinya dia pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan perabotannya tidak dibersihkan tepat waktu. Polisi menemukan peti terkunci di sudut rumah. Di dalamnya ada berbagai pakaian anak perempuan dan beberapa surat kabar. Surat kabar itu mencatat informasi yang hilang dari 3 gadis sebelumnya secara bergiliran. Pada saat yang sama mereka semua terbunuh. Rupanya dia adalah seorang pembunuh berantai. Polisi langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan. Sahabat Kara juga membantu polisi untuk mencari keberadaannya di mana-mana. Tapi dia sangat berhati-hati. Jangan tinggalkan jejak yang mencurigakan. Polisi harus menghubungi ibu dan istrinya. Mereka bersikeras bahwa dia tidak akan melakukan ini. Menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Melihat kasus tersebut menemui jalan buntu. Kakak perempuannya saat ini berinisiatif untuk berdiri. Memberikan petunjuk kepada polisi. Hanya kasus terakhir yang berubah baik. Ternyata dia dan adiknya sudah membuat janji. 2 jam kemudian, bertemu di kedai kopi. Polisi segera mengatur pasukan dalam jumlah besar di dekatnya. Akhirnya pada waktu janjian, sosoknya ditemukan. Dia sangat berhati-hati. Merasakan bahaya, dia berbalik dan melarikan diri. Namun segera dihentikan oleh polisi di sebuah gang. Dia mengeluarkan senjatanya. Bergulat dengan polisi untuk waktu yang lama. Akhirnya tersadar. Perlawanannya sia-sia. Jadi dia mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Kara mengetahui kematiannya. Tidak hanya dia tidak merasa terbebaskan. Justru sebaliknya. Karena dia akan memasukkannya ke penjara dengan tangannya sendiri. Biarkan dia hidup dalam penyesalan selama sisa hidupnya. Hanya seperti itu. Dia baru sadar. Lihat Kara sebagai target. Itu adalah kesalahan terbesar yang dia buat dalam hidupnya. Ketika polisi mendengarnya, mereka mengerti. Mereka menepuk Kara. Kamu sudah menjadi pahlawan, Kara. Aku tahu mungkin tidak selalu seperti ini. Tapi cara dia menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana kamu menjaga orang yang kamu cintai saat ini? Kamu adalah seorang pahlawan. Tapi kekuatan di hatinya. Itu sebabnya aku mempekerjakanmu. Bagaimana dengan pria itu? Tidak diragukan lagi dia memilihmu. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Aku merasa bangga padamu.